Jadi kepengurusan kita ini para santri bukan seperti cek yang kosong, yang kemudian orang yang menerima cek itu bisa mengisi nominal sesuka hati mereka. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratul Mukarram Rais Muassasatil Amin Perinduan Kiai Al-Haj Fahmi Yunus Al-Majistir, Sa'adat Mudiril Ma'had Lil Banin Li Ma'hadi Tarbiyatil Muallimin Al-Islamiyah Kiai Al-Haj Abdul Qadir Jailani wa naibihi Al-Ustadz Ainur Rahman Abbasi, Sa'adat al-Mudirin wa mansubi Ma'hadi Tarbiyatil Muallimin Al-Islamiyah wal Asatidah, Fadilat Raisi Majlis Syura lil Munazzama Kiai Al-Haj Abdullah Muhammadi Al-Majistir, Fadilat al-Mudabbirin li Rabitati Talabati Ma'hadi Tarbiyatil Muallimin Al-Islamiyah wa yabnai at-talabah bihadzal ma'hadil habib rahimakumullah wa as'adakumullahu lailatakum. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruhu ala hadhihi an-ni'am al-jalilah al-katsirah al-kabirah al-wafirah hatta nastati'a an najtami'a wa nahtafila fi hadzal makanil mubarak li'aqdi iftitahi al-musyawarah as-sanawiyah lihadzal am ad-dirasi 2400 li'amil khidmah, laysa al-am ad-dirasi bal li'amil khidmah 2445 ila 1446 hijriyah. Ayuhal hudur, kita sekali lagi malam ini memang harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah melalui proses panjang, para pengurus ini sudah menjalankan tugasnya selama kurang lebih setahun. Hari-hari yang akan datang ini adalah hari-hari di mana kita akan melaksanakan sebuah proses, meliputi berbagai macam acara di mana puncaknya nanti adalah pergantian dari pengurus lama ke pengurus yang baru. Dan itu semua tentu saja kita yakini hanya bisa terjadi karena rahmat, taufik, ma'unah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malam ini mari kita sekali lagi bersyukur kepada Allah. Naqul bikulli qulubina alhamdulillahi rabbil alamin. Para santri sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Ketua MPO mewakili panitia tentang rentetan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam acara musyawarah tahunan ini. Ada banyak acaranya, agendanya, tetapi bagian-bagian pokoknya kira-kira meliputi 4 hal. Ya, perhatikan sini. Ada 4 hal kira-kira bagian-bagian pokok dari musyawarah tahunan ini. Yang pertama tentu saja adalah pengkajian LPJ. LPJ itu laporan pertanggungjawaban dari pengurus yang lama. Apa yang harus mereka pertanggungjawabkan? Semuanya.
Jadi program-program yang mereka laksanakan akan dipertanggungjawabkan. Kemudian penggunaan dana pemeliharaan inventaris juga akan dipertanggungjawabkan. Personalia, pemilihan orang-orang yang menjadi stafnya juga akan dipertanggungjawabkan. Semuanya dipertanggungjawabkan. Dan itu adalah bagian dari tradisi luhur di pondok kita ini, bahwa tidak ada jabatan yang tidak dipertanggungjawabkan. Tidak ada penggunaan uang atau dana sepeser pun, serupiah pun yang tidak dipertanggungjawabkan oleh orang yang bertanggung jawab untuk mengelolanya. Jadi bahkan seperti kita ini, para santri sekalian, saya misalnya sebagai pengasuh TMI, itu juga membuat laporan pertanggungjawaban tahunan. Dipertanggungjawabkan kepada siapa? Kepada pimpinan, di hadapan seluruh anggota majelis kiai, di hadapan seluruh fungsionaris pada saat pemaparan LPJ dari masing-masing lembaga. Jadi itu bagian dari tradisi pondok kita, dan para pengurus yang sebentar lagi akan meletakkan jabatannya ini, dalam musyawarah tahunan mereka juga akan diminta untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan selama setahun. Siapa yang membedah itu? Kalian, para santri ini. Membedah laporan pertanggungjawaban dari masing-masing bagian di ISMI ini dengan detail, dengan rapi, dengan teliti. Jangan ada yang terlewatkan. Sampaikan kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, perlu mendapatkan penjelasan kalian, sampaikan itu. Sehingga para pengurus ini bisa mempertanggungjawabkan sedetil-detilnya apa yang telah mereka lakukan selama setahun itu. Dulu ada tradisi saat saya masih menjadi santri bahwa laporan atau LPJ dari pengurus, LPJ ketua itu, LPJ yang meliputi seluruh bagian, bukan perbagiannya, itu dibacakan di hadapan santri. Belakangan ini tidak ada lagi, Ustaz Qadir ya, tradisi pembacaan laporan pertanggungjawaban itu. Jadi laporan pertanggungjawaban itu dibedah, didiskusikan dalam forum-forum di Musta. Kemudian setelah disahkan, pengurus yang lama itu membacakan LPJ itu di hadapan para santri. Beberapa tahun ini tidak ada. Nanti mungkin kita akan, bisa jadi nanti kita akan bicarakan, tetapi bisa jadi nanti kita sisipkan di acara apa itu, timbang terima, ketika pengurus yang lama, ketua yang lama menyampaikan sambutan perpisahan itu. Bisa jadi nanti di poin-poin dari sambutan itu kita minta juga untuk menyampaikan sekilas tentang hasil pertanggungjawaban dari apa yang sudah dia kerjakan selama setahun. Jadi itu pertama, para santri sekalian, bagian pertama dari musyawarah tahunan ini adalah LPJ, pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua itu adalah perumusan GAPKO. Apa kepanjangannya GAPKO? Garis-garis besar kebijakan, ya, kebijakan organ tri. Apa yang dimaksud dengan GAPKO itu? GAPKO itu adalah amanah dari pondok kepada pengurus untuk dilaksanakan oleh mereka selama setahun. Jadi kepengurusan kita ini, para santri, bukan seperti cek yang kosong, yang kemudian orang yang menerima cek itu bisa mengisi nominal sesuka hati mereka. Enggak. Pengurus itu diberi tanggung jawab. Ini loh yang harus kalian kerjakan. Bagian bahasa, bagian penerangan, bagian keamanan, ini tanggung jawab kalian. Ini program-program kalian. Berdasarkan hasil musyawarah, dan itu yang akan nanti diturunkan, dirumuskan kembali menjadi program-program kerja yang lebih spesifik. Jadi GAPKO itu amanah dari pondok, harus dilaksanakan. Program-program kerja yang lebih spesifik itu strategi dari pengurus bagaimana untuk menerjemahkan amanah pondok itu ke dalam kerja-kerja yang lebih operasional. Nanti ada muker,
pengurus baru ini ada musyawarah kerja, di situ mereka akan membahas GAPKO, dan GAPKO itu akan diturunkan menjadi program-program kerja yang lebih spesifik. Ini mohon kepada panitia Musta, tahun ini GAPKO harus sudah selesai sebelum musyawarah kerja itu dilaksanakan. Jangan terlambat, karena pengurus-pengurus yang baru nanti nggak akan bisa melaksanakan musyawarah kerja itu jika GAPKO-nya belum selesai. Jadi itu yang kedua. Nah, ada salah satu sunnah para santri sekalian di pondok kita ini yang perlu juga antum perhatikan. Di pondok kita ini kita tidak memilih, itu sunnahnya, itu yang digariskan oleh para almarhumin dahulu. Bukan orangnya yang kita pilih dahulu kemudian kita beri dia kebebasan untuk menentukan program, tetapi kita tentukan dulu amanahnya apa, baru setelah itu kita mencari siapa orang yang tepat untuk mengemban amanah itu dan berhasil mencapai apa yang kita canangkan. Saya melihat agenda Musta ini kelihatannya memang agak terbalik, karena GAPKO itu diletakkan setelah pemilihan formatur kalau saya nggak salah. Coba nanti dilihat, dicek lagi agenda itu. Kalau sunnah pondok mestinya GAPKO duluan, GAPKO itu selesai, baru kita cari siapa orang yang bisa melaksanakan GAPKO itu. Itu falsafahnya begitu mestinya. Nanti kita akan lihat lagi, kita akan telisik lagi. Kalau perlu kita lakukan perubahan, kita lakukan perubahan. Kalau tidak, tetap seperti yang semula, ya tetap seperti semula. Jadi itu yang kedua. Yang pertama tadi apa para santri sekalian? LPJ. Yang kedua GAPKO. Nah, yang ketiga ini adalah pemilihan formatur. Kalian nanti akan memilih ketua dan para formatur di DPP. Kalian juga akan memilih ketua DPS. Tetapi khusus DPC, rayon-rayon, tahun ini mungkin kita tidak adakan pemilihan. Nanti di rayon-rayon cukup pemilihan ketua kamar, nanti di konsulat pemilihan ketua konsulat, nanti di kelompok-kelompok pilihan akan juga dilaksanakan pemilihan ketua-ketua kompil. Pada akhirnya ketika rangkaian musyawarah tahunan ini selesai, semua kelompok di pondok ini sudah ada strukturnya. Ya, yang paling tinggi organtri, ismi sudah ada strukturnya lengkap. Kemudian nanti di kamar ada strukturnya, di rayon ada strukturnya, di kelompok-kelompok minat ada strukturnya, di konsulat juga ada strukturnya. Semua kita harapkan selesai dalam rangkaian acara musyawarah tahunan ini. Jadi itu yang keempat, pemilihan ketua. Yang keempat, pembentukan struktur kepengurusan itu. Nah, para santri sekalian rahimakumullah, tenang sebentar. Panas ya? Nah, al-hawa har. Nah, oke, sabar sebentar, saya tidak akan lama-lama. Jadi antum perhatikan saya akan persingkat sambutan saya ini, tapi antum perhatikan sini. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pelajari dari pelaksanaan musyawarah tahunan ini, para santri sekalian. Pertama, yang saya inginkan agar kita ambil sungguh-sungguh pelajaran di malam hari ini dan dalam pelaksanaan musyawarah tahunan berikutnya adalah bahwa musyawarah tahunan ini momentum bagi kita untuk menegaskan sunnah-sunnah dan tradisi-tradisi pondok, terutama tentang kepemimpinan dan pembinaan kelompok-kelompok santri. Misalnya, kita ingin ajarkan dalam musyawarah tahunan ini bahwa tidak ada kehidupan sosial yang baik itu yang tidak dijalankan melalui organisasi. Dahulu para almarhumin, kiai-kiai kita seringkali mengingatkan kita tentang sebuah falsafah tertulis dalam bahasa Arab. Bunyinya al-haqqu bila nidhamin qad yaghlibuhul batilu binidhamin. Saya ingin antum perhatikan sini, para santri sekalian, perhatikan sini.
Coba saya ingin ulangi falsafah ini. Saya ingin antum semua hafal falsafah-falsafah yang seperti begini ini. Saya akan sampaikan, nanti antum ulangi, kita ucapkan bersama-sama. Perhatikan sini. Jadi itu falsafah yang diajarkan oleh para almarhumin kepada kita untuk menyadarkan bahwa kehidupan sosial apapun yang tidak dibangun di atas organisasi yang solid itu cenderung akan membahayakan. Apa falsafahnya itu? Al-haqqu bila nidhamin, qulu ma'an, al-haqqu bila nidhamin qad yaghlibuhul batilu binidhamin. Apa artinya itu? Kebenaran yang tidak terorganisir kadang-kadang bisa dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Jadi apa tugas kita? Tugas kita adalah mengorganisir diri kita dengan baik sehingga kebenaran-kebenaran yang kita perjuangkan itu bisa menang. Kalau enggak gitu, kita memperjuangkan kebenaran tetapi tidak terorganisir dengan baik, maka kebenaran itu pada akhirnya bisa jadi akan kalah oleh kebatilan-kebatilan. Nah, ini falsafah ini yang ingin kita ambil pelajarannya dalam pelaksanaan musyawarah tahunan. Maka semua bagian dari acara musyawarah tahunan ini harus dilaksanakan dengan cara yang paling rapi, paling terorganisir dan steril dari kesalahan. Ini panitia, para ustaz, para muallim, nanti semua petugas-petugas dalam acara itu dilatih, di briefing dan dicoba dulu. Jangan mereka ketika tampil itu kemudian menjadi ajang uji coba. Sudah dilatih, sudah di training, sudah steril dari kemungkinan kesalahan-kesalahan yang berasal dari kurangnya persiapan. Termasuk saya tadi malam ini para santri sekalian, saya ingin ceritakan. Tadi malam itu saya dapat kritik dari salah seorang fungsionaris Pondok Pesantren Al-Amin juga, tetapi tidak di TMI beliau. Beliau mengkritik para pengurus ini yang bertugas dalam kepanitiaan di mana itu di acara kita tadi malam itu Al-Amin bersolawat. Itu kan pakai jas itu rapi. Ya, antum pakai jas kan? Pakai jas, pakai dasi juga. Pakai dasi juga. Yang dikritik oleh salah seorang ustadz kita ini kok banyak santri-santri kita pakai jas, pakai dasi, rapi, tapi sepatunya sepatu olahraga. Bukan sepatu pantofel. Warnanya ada yang putih, ada yang hijau. Nah, ini bagian kecil. Tetapi ini juga menunjukkan tentang pentingnya kita untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas yang kita laksanakan sedetail-detailnya sehingga tidak ada kekurangan. Ini yang saya inginkan dimiliki oleh semua santri TMI, oleh semua pengurus. Bahwa ketika dia melaksanakan acara, dia berusaha memperhatikan semua detail yang ada. Sehingga kalau ada kesalahan saat acara itu adalah kesalahan yang manusiawi, yang bukan timbul dari kurangnya persiapan. Kalau tadi Qori misalnya, ketika tengah-tengah membaca Al-Quran, mic-nya mati sekian detik, oke lah, itu kesalahan manusiawi mungkin. Tapi kalau tiang mic jatuh berkali-kali itu bukan kesalahan manusiawi itu. Itu kesalahan yang muncul karena di awal tidak diperhatikan tiang itu, tidak disiapkan dengan baik. Nah, itu yang saya ingin kalian para santri sekalian punya kesadaran tentang itu, bahwa kebenaran yang kita perjuangkan itu harus diatur, disusun sedemikian rupa agar rapi, teratur, tersistem, terorganisir dan berjalan dengan baik. Kita masih punya sekian banyak acara lagi yang bersifat melibatkan semua santri. Nanti ada pelantikan, ada timbang terima. Saya berharap bahwa pelaksanaan acara-acara itu akan berlangsung lebih baik lagi. Termasuk ini Ustadz Hamzah juga. Kita mungkin perlu juga merilis
instrumen atau lagu resmi of pondokku dan dan himna Al-Amin itu. Karena saya dengar tadi kalau kita mengikuti instrumen himna Al-Amin yang tadi itu temponya agak terlalu lambat sehingga tidak sinkron dengan apa yang dinyanyikan oleh para santri. Nanti mungkin TMI perlu mengeluarkan ini loh versi resmi of pondokku milik TMI. Ini versi resmi lagu himna Al-Amin yang dikeluarkan oleh TMI. Nanti silakan direncanakan tentang hal itu. Itu pertama para santri sekalian. Kemudian yang kedua, saya juga ingin kita semua belajar dari pelaksanaan musyawarah tahunan ini tentang kerjasama dan musyawarahnya. Bahwa kalau kita ingin sukses itu kita butuh kerjasama. Bahwa proyek-proyek kita ini bukan proyek individual. Pondok ini bukan kerja individu. Termasuk organisasi kita ini. Kalian para anggota, saya ingin kalian terlibat betul dalam proses-proses musyawarah tahunan ini, mulai dari awal sampai akhir. Yang tidak masuk dalam peserta musyawarah tahunan, dia bisa ikut sebagai partisipan dan mengikuti kegiatan-kegiatan pengkajian LPJ. Boleh menonton dia, boleh melihat dia. Lalu aspirasinya sampaikan kepada wakil-wakil mereka yang menjadi peserta musyawarah tahunan. Tapi semua ikut. Karena kinerja kita ini ditopang oleh banyak saudara-saudara kita yang melakukan hal yang sama. Organisasi itu menetapkan tujuan, lalu membagi wewenang dan tugas masing-masing, lalu seluruhnya bekerja dalam kapasitas masing-masing untuk bisa mencapai tujuan organisasi yang telah dicanangkan itu. Dan kita berharap bahwa musyawarah ini berlangsung dengan baik, semua terlibat, lalu hasilnya juga adalah hasil yang terbaik. Gapkonya gapko yang terbaik, pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban yang telah diuji dan dianalisa dengan baik. Nanti kepengurusannya juga adalah kepengurusan yang terbaik. Nah, kemudian yang terakhir, para santri sekalian, yang terakhir, ini tentang demokrasi. Tadi Kiai Abdullah menyampaikan bahwa Musta ini adalah pesta demokrasi. Namanya pesta ya mestinya senang-senang kita. Demokrasi berarti suara kalian akan diperhitungkan, akan dinilai dan akan dijadikan patokan dalam pengambilan keputusan. Tetapi sekali lagi demokrasi itu adalah sistem yang tidak sepenuhnya baik pada dirinya sendiri. Dia tidak otomatis baik. Katakan begini misalnya, kalau demokrasi itu berlangsung di antara para maling, apa yang akan menjadi hasilnya? Yang akan menjadi hasilnya adalah ketua para maling dan undang-undang permalingan. Karena apa? Karena yang bermusyawarah adalah para maling. Karena itu nanti apa yang kita hasilkan melalui Musta ini akan menunjukkan seberapa besar kualitas kalian. Kualitas kalian ini kualitas yang tidak jauh beda dengan para maling itu, atau kualitas yang jauh lebih tinggi. Hasilnya nanti kita akan lihat dan itu akan menunjukkan kualitas kalian. Itu pertama. Kemudian yang berikutnya, saya ingin juga sampaikan kepada antum bahwa demokrasi okelah. Kita latihan berdemokrasi. Tetapi demokrasi yang kita lakukan di pondok kita ini adalah demokrasi ala pesantren. Saya juga sampaikan tahun kemarin. Demokrasi ala pesantren itu berarti bahwa keputusan-keputusan yang dicapai melalui hasil musyawarah itu pada akhirnya nanti akan diajukan kepada para kiai, para mudir, kemudian keputusan akhirnya akan ada di tangan beliau-beliau. Bahkan termasuk juga pemilihan ketua. Kalau misalnya ketua yang terpilih dalam pemilihan DPP misalnya atau DPS, kemudian setelah kita musyawarahkan hasilnya ternyata kita memutuskan yang berbeda, oh enggak, kita putuskan bukan ini yang jadi ketua, maka itu adalah keputusan dari para kiai, para mudir
dan itu yang bersifat final. Itu demokrasi ala pesantren. Dan demokrasi di pesantren ini adalah demokrasi yang berbasis pada adab yang luhur. Jangan kalian karena keinginan untuk memuluskan jalannya demokrasi itu lalu melakukan tindakan-tindakan yang tidak beradab. Jadi itu para santri sekalian, hal-hal yang bisa kita pelajari, kita ambil hikmahnya, dan kita jadikan titik tolak bagi kita untuk mengembangkan diri, mengembangkan organisasi, menyempurnakan jalannya kehidupan para santri dan kegiatan mereka di tengah-tengah pondok kita ini. Mari dengan niat itu, dengan tujuan-tujuan itu, dengan doa dan harapan-harapan tersebut, hayya bina naftatihu hadhil musyawarah as-sanawiyah bi qiraati Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taib hadza ma astati'u ilqa'ahu amamakum fi hadhihi al-lailatil mubarakah. Nahmadullaha ta'ala wa astaghfirukum wa ashkurukum hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.